Beberapa hari terakhir di bulan Juni 2026, mati lampu bergilir melanda beberapa daerah padat penduduk yang krusial di Jawa. Wilayah kayak Bogor, Depok, Tangerang Selatan, sampai area kampus kayak Universitas Indonesia tiba-tiba gelap gulita. Masalah ini ujung-ujungnya balik lagi ke PLN. Mereka lagi pusing nyari jalan keluar karena ada krisis pasokan batu bara, bahan bakar utama yang dipakai buat ngidupin jaringan listrik mereka. Grafik ini nunjukin jelas masalahnya. Biar listrik tetap nyala sepanjang tahun 2026, PLN sebetulnya butuh 154 juta ton batu bara. Tapi apesnya, sekarang mereka baru bisa ngamanin 134 juta ton aja. Artinya, ada kekurangan sekitar 20 juta ton. Nah, angka segitu kalau di dunia nyata dampaknya langsung kerasa. Pembangkit listrik mati, toko-toko jadi gelap, dan rumah-rumah di seluruh jaringan listrik jadi keganggu. Disinilah anehnya. Indonesia tuh sebetulnya langganan masuk daftar salah satu produsen dan eksportir batubara termal terbesar di dunia. Tiap minggu ada jutaan ton batubara yang dikirim lewat pelabuhan kita ke luar negeri. Terus, kok bisa negara yang dibilang lumbung batubara dunia malah kehabisan bahan bakar buat rakyatnya sendiri? Masalahnya bukan karena batu baranya habis, di dalam tanah masih melimpah kok. Yang berantakan itu koordinasi di lapangan antara kuota produksi dari pemerintah, kontrak hukum, sama insentif ekonominya. Coba lihat tabel ini. Lewat aturan DMO, Domestic Market Obligation, pemerintah matok harga batu bara domestik di angka $70 Amerika Serikat per ton buat subsidi listrik masyarakat. Masalahnya, harga internasional lagi meroket sampai $124,91 Amerika Serikat per ton. Hitung-hitungannya jelas bikin berat. Perusahaan tambang kehilangan potensi untung sekitar $54 Amerika Serikat per ton kalau jual ke PLN. Ada selisih profit hampir 80% antara pasar lokal dan internasional. Jelas aja para produsen lebih milih mutar otak biar bisa jual ke pembeli luar negeri dengan tawaran tertinggi. Grafik garis ini nunjukin awal mula salah langkahnya pihak administratif. Di awal 2026, pemerintah agresif banget mangkas kuota produksi nasional, jadi cuma 600 juta ton. Maksudnya sih baik, biar nggak kelebihan pasokan, yang bisa bikin harga dunia anjlok. Tapi masalahnya, perusahaan tambang besar itu udah terikat kontrak internasional multitahun yang kaku banget. Kalau mereka gagal kirim jumlah yang dijanjikan ke pembeli asing, dendanya gede banget. Begitu kuota produksi diturunkan, jatah ekspor wajib ini langsung ngabisin seluruh kuota yang ada. Alhasil, produsen nggak punya celah hukum lagi buat gali batubara tambahan buat bantuin PLN. Kebijakan yang niatnya ngamanin pasar malah bikin produsen terjebak sama kewajiban ekspor mereka. Dan secara hukum, mereka nggak bisa bantuin jaringan domestik. Lagian, kalaupun kuotanya ada, nggak bisa sembarang batu bara langsung dibakar. Pembangkit listrik PLN itu mesinnya sensitif banget dan udah dikalibrasi khusus buat pakai batu bara kualitas menengah, medium rank coal. Apesnya lagi, jenis kalori menengah ini justru yang lagi jadi rebutan di pasar industri Asia sekarang. Semua orang nyari barang yang sama dengan yang dibutuhin PLN buat nerangin Pulau Jawa. Pembeli luar negeri berani bayar di muka, pakai dolar Amerika Serikat lewat letter of credit. Karena duitnya kencang, urusan logistik pun ikut keangkat. Operator logistik pihak ketiga yang nyewain tongkang sungai sama floating crane pasti bakal prioritasin kapal internasional dibanding kiriman lokal. Akhirnya PLN kalah spekulasi dan kalah rebutan fisik, baik buat jenis batu baranya maupun kapal buat angkut barangnya. Gara-gara ditekan, asosiasi bisnis dan masyarakat yang udah mulai gerah, pemerintah akhirnya ngambil langkah panik di pertengahan Juni. Mereka longgarin aturan kuota produksi nasional yang kaku tadi. Sekarang perusahaan tambang boleh gali lebih banyak dari batas awal, tapi syaratnya mutlak, 100% hasil tambahannya harus diserahin ke PLN buat nutup defisit. Lewat keputusan Menteri Teranyar, Kepmen ESDM nomor 6/2026 tentang aturan blending. Perusahaan sekarang boleh mencampur, blending, batu bara kalori tinggi dan kalori rendah. Trik ini bikin produsen bisa nyiptain batu bara kualitas menengah sesuai kebutuhan PLN tanpa harus ganggu stok ekspor premium mereka. Biar nggak ada yang main-main, pemerintah pakai sistem pengawasan digital mereka yang namanya Simbara.
Kalau ada perusahaan tambang yang nekat muat barang ke kapal ekspor sebelum nuntasin kewajiban domestik mereka, sistem bakal otomatis ngeblokir akses pelabuhan mereka. Langkah darurat ini emang bisa nyelesain masalah jangka pendek, tapi akar masalah strukturalnya belum kelar. Buat beresin gap harga ini jangka panjang, para pembuat kebijakan lagi bahas opsi sistem iuran wajib di industri tambang. Nantinya, dana yang kekumpul bakal dipakai buat nutup selisih jomplang antara tarif listrik subsidi dan harga pasar global.